Dan pemirsa, bagaimana dengan penanganan penyebaran corona di Sumatera Barat? Kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Nasrul Abid. Ya, selamat sore Pak Nasrul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya. Pak Nasrul, sejauh ini Ya. seperti apa perkembangan penanganan penyebaran corona di Sumatera Barat? Ya, hari ini datanya saya sampaikan bahwa ada ODP kita semula 3.648. Ya, hari ini sudah turun, naik menjadi 3.873. Jadi proses pemantauannya 1.686 dalam pantauan, selesai dipantau 2.187. Hari ini ada PDP-nya naik, pasien dalam pengawasan dari 85 kemarin menjadi 91 hari ini. Masih dirawat 21, 63 sudah negatif bisa pulang, dan total PDP kita hari ini 10, kemarin 8, jadi ada peningkatan ini. Nah, itu data sementara, yang meninggal 1, sembuh baru 1, dan sekarang saya kebetulan di rumah pasien kita yang sudah sembuh. Isolasi di rumah sekarang ada 7 dan dirawat ada 9. Itu informasi terakhir data kita hari ini yang dikeluarkan oleh gugus tugas penanganan COVID Sumatera Barat, Mbak. Ya. Baik, Pak Nasrul Abid, informasi yang kami terima bahwa terjadi lonjakan kedatangan warga Sumbar sejak tanggal 1 April. Boleh dikonfirmasi apakah betul? Ya, betul, itu terjadi. Setiap hari naik dan sekarang totalnya sudah 31.000 lebih, hampir 32.000. Itu dari 9 pintu kedatangan darat. Batas Riau, Sumbar Sumatera Utara, Sumbar Jambi, Sumbar Bengkulu, dan Sumbar juga dari Kerinci, Jambi ya. Jadi ada 9 pintu masuk di darat dan 1 bandara BIM. Bandara Internasional Minangkabau ini sekarang sudah terjadi penurunan. Biasanya 3.000 satu hari, kemarin itu sudah 1.500. Kita sudah buat surat sebenarnya kepada Menteri Perhubungan minta dikurangi penerbangannya, termasuk juga kepada bis-bis. Ternyata ini lewat darat jauh lebih banyak, selalu terjadi peningkatan sekarang. Ya. Baik, Pak Nasrul Abid, apakah bisa dikatakan bahwa kebanyakan atau sebagian besar dari warga yang kembali ke Sumatera Barat ini berasal dari wilayah Jabodetabek, begitu? Para perantau yang berasal dari Jabodetabek. Ada dua ya, yang satu dari Malaysia yang pulang ke kampung dari Dumai, Pekanbaru, dan Batam. Itu melalui 50 kota, kabupaten 50 kota. Yang satu lagi melalui Bengkulu, dan juga melalui Damasraya, pintu masuk dari Jambi. Itu 2 pintu itu yang paling banyak itu dari Jakarta. Jadi dari daerah merah semua yang datang ke Sumatera Barat ini. Makanya terjadi lonjakan ini di sini sekarang. Nah, statusnya orang yang datang dari daerah merah ini kami buat dulu ODP dalam pengawasannya. Iya. Baik, Pak, bagi warga yang memang baru saja tiba di Sumatera Barat, apakah ada penerapan khusus atau pemberlakuan khusus? Mengingat warga yang datang dari luar, apakah ditetapkan sebagai ODP? Ya, kita sekarang tetapkan sebagai ODP dari mereka daerah merah semua. 14 hari mereka harus isolasi. Dan ini kita minta tolong kepada kelurahan setempat, pemerintahan terendah untuk mengawasi ini dan bersama masyarakat. Siapapun yang pulang ke Sumatera Barat, untuk sementara ini 14 hari mereka harus isolasi diri. Jadi itu yang kita terapkan. Dan besok itu kita juga berencanakan untuk pengawasan ini, kita minta tolong sama Polri dan TNI untuk turun langsung ke daerah-daerah untuk mengawasi ini agar masyarakat kita bisa mematuhi masalah isolasi ini. Karena kalau tanpa isolasi, ini kita cenderung naik ya. Karena prediksi dari para ahli di UNAN, Sumatera Barat, di Fakultas Kedokteran UNAN, ada beberapa profesor, ada yang doktor menyatakan puncak itu akan terjadi pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei. Nah, kita tidak mau puncak ini terjadi dari sekarang, makanya kita antisipasi semua perbatasan kita periksa lengkap dan dengan alat APD yang lengkap. Begitu mereka terindikasi, mereka langsung masuk penanganan ke rumah sakit, pelayanan rumah sakit. Kalau mereka tidak terindikasi, langsung masuk ke rumahnya, isolasi 14 hari. Itu yang kita terapkan. Oke, Pak Wakil Gubernur, apakah memang ada
metode khusus atau ada ruangan khusus yang memang disiapkan Pemprov Sumatera Barat untuk mengisolasi para pemudik, ataukah memang mereka diimbau untuk melakukan karantina secara mandiri di rumah masing-masing? Kalau untuk pemudik, mereka diisolasi di rumah bagi yang tidak terdampak ya. Bagi mereka yang punya indikasi, itu mereka langsung masuk ke rumah sakit. Di daerah tersebut ada beberapa rumah sakit dari perbatasan yang kami tunjuk, mereka dirujuk dulu ke rumah sakit terdekat. Jika nanti dia berjenjang, jika seandainya memang mengarah kepada PDP, mereka langsung dikirim ke rumah sakit yang sudah ditunjuk juga. Ada di Provinsi Sumatera Barat, ada 6 rumah sakit. Rumah sakit Jamil, ada rumah sakit Unan, ada rumah sakit Semen Padang, ada beberapa rumah sakit. Halo? Baik. Ya. Pak Nasrul Abid, terkait dengan total ODP yang tadi angkanya sudah menyentuh 3.800 orang. Nah, apakah akan ada rencana Sumatera Barat menerapkan pembatasan sosial berskala besar? Belum. Ini kan perlu rapat dengan Forkompida karena kami sekarang sudah melakukan pembatasan secara selektif ya. Kita selaksanakan pembatasan selektif semenjak tanggal 31 kemarin. Jadi semua orang di Sumatera Barat itu sudah kita catat kedatangannya dan alamatnya jelas, pindahnya kemana, rumahnya siapa, ini orang deteksi. Kita rencana begini, PDP itu akan diperiksa oleh Laboratorium Unan kebetulan, Laboratorium Fakultas Kedokteran itu hari Kamis perkiraan. Hari Jumat kita mulai periksa ODP untuk mengurangi jumlah orang yang terindikasi ini. Jadi kalau mereka negatif, nanti mereka boleh pulang atau tidak lagi perlu diisolasi. Ini langkah-langkah yang kita perlukan. Jika terjadi terakhir lonjakan, Pak, apakah memang ada imbauan bagi warga Sumatera Barat atau para pemudik yang mungkin harus diterapkan, mengingat saat ini penyebaran virus corona juga cukup masif di Sumatera Barat, Pak? Ya, kita sudah himbau melalui para perantau, melalui Bupati Wali Kota, sudah semua ikatan-ikatan persaudaraan, ada perkumpulan dari Minang yang ada di luar Sumatera Barat, ini sudah kita minta untuk tidak pulang kampung. Dan mobil bis juga sudah kita minta untuk tidak membawa penumpang. Ternyata masih tetap juga. Nah, ini kita perlu waspada terhadap penyebaran ini. Nah, kami untuk antisipasi nanti sudah disiapkan rumah sakit khusus COVID itu ada 2, sekitar 380 tempat tidur. Dan kemudian ada 7 yang untuk ODP dan PDP, asrama dan beberapa balai latihan yang kita siapkan untuk segera mengisolasi mereka. Bagi yang tidak patuh mereka yang di rumah, nanti dari pemerintah setempat kita isolasi langsung, kita angkat. Gitu. Baik, terima kasih Pak Nasrul Abid, Wakil Gubernur Sumatera Barat telah berbincang bersama kami di Breaking iNews. Dan pemirsa, demikian Breaking iNews bersama saya Danis Anissa. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.